Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Master Bucin dari channel Bujang Triti. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali membawakan kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari seseorang yang bernama Emi, nama samaran. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, selamat malam Master Bucin dan teman-teman subscriber Bujang Triti. Perkenalkan, namaku Emi. Aku mau menceritakan tentang pengalamanku ketika pulang dari rumah sakit. Kejadian yang tak pernah aku duga-duga sebelumnya, sehingga sempat membuatku trauma. Sudah 1 jam lamanya aku menunggu, namun jemputan itu pun belum juga datang. Hari ini pengalaman pertamaku menunggu lama di parkiran. Sementara malam sudah semakin larut, hampir jam 12 malam belum ada tanda-tanda kemunculan suamiku. Karena capek menunggu, aku menyandarkan diri di sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari kamar mayat. Dengan diiringi perasaan gelisah tak menentu, aku mencoba untuk menelepon suamiku lagi. "Halo Pak, lama banget sih dari tadi ini," kataku sedikit kesal dengan keterlambatan suamiku. "Maaf Bu, ban motor pecah, terpaksa ke bengkel dulu. Ini lagi meluncur, tungguin di situ." "Ibu sama siapa?" tanya suamiku. "Sendirian lah, emang sama siapa lagi? Bapak udah sampai mana sekarang?" tanyaku kembali. "Setengah jam lagi lah Bu, sudah nyampe," saat jawab kemudian. Aku sedikit tidak percaya dengan penjelasan suamiku itu. Mana mungkin ban pecah membuatnya terlambat selama itu. Biasanya jam 10:30 sudah sampai, bahkan jam 10 lebih cepat. Kok ini gregetnya terlalu banget? Jangan-jangan bapak selingkuh? Sebentar saja hal itu terlintas di benakku. Namun aku tepis jauh-jauh. Nyatanya suamiku sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Nah, suamiku malam itu memang datang menjemput. Namun kedatangannya ke tempat itu menjadi suatu tanda-tanda besar hingga sekarang, anehnya dan menyeramkan. Terdengar bunyi klakson sepeda motor dari seberang jalan. Aku kenal betul itu adalah suamiku yang datang. "Pak, sini Pak." "Aneh banget sih, kenapa berhenti di situ? Masuk sini." Semakin kesal aku dibuatnya. Terdengar suara klakson dibunyikan berkali-kali. Aku pun terpaksa menghampirinya. "Bapak ini aneh banget sih. Sudah terlambat malah main-main. Lagi pula kemana saja? Jam segini baru nyampe. Capek tahu," kataku jengkel. Aku duduk membonceng. Kemudian suamiku langsung tancap gas tanpa berucap sepatah kata pun. Semakin keheranan kau dibuatnya. Namun karena rasa capek dan kantuk akibat aktivitas di rumah sakit seharian, aku tidak memperdulikan itu semua. Aku peluk erat-erat tubuh suamiku untuk mengusir hawa dingin yang datang tiba-tiba menusuk tulangku. "Dingin banget sih tubuh kamu," rasa aneh semakin menyelimuti. Tidak seperti biasanya, hawa tubuh suamiku terasa dingin, seperti es. "Kamu kenapa sih Mas? Habis kecebur ya?" tanyaku. Namun tidak ditanggapi juga olehnya. Motor melaju semakin kencang, tubuhku menggigil dahsyat. Bukan karena hawa dingin yang membaur ke sekujur tubuh, namun karena efek tubuh dari lelaki yang ada di depanku ini. Seandainya saja laju motor tidak sekencang ini, maka sudah dari tadi aku lepaskan pelukanku.
karena tidak kuat menahan dingin yang bersumber dari badannya. "Mas, pelan-pelan dong, dingin nih," kataku memalas. Berharap suamiku memperlambat laju kendaraannya, namun berkali-kali aku ajak bicara, tetap saja dia membisu. Perjalanan pulang dari kota Indramayu ke Jatibarang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan santai. Sudah 1 bulan lamanya aku dipindahkan tugas, kebetulan ke bagian jam malam. Tadinya aku mau ngekos di kota sekalian, supaya pulang pergi dekat, namun suamiku melarangnya. Katanya pemborosan, maka dia rela menjemputku tengah malam begini. Kita lanjut ceritanya. Pada saat itu jarak perjalanan hampir setengahnya, namun tiba-tiba saja suamiku menghentikan motornya. "Pak, ngapain kita turun di sini?" tanyaku heran. Kembali dia tidak memperdulikannya. Kesal banget aku dibuatnya. Suamiku kemudian beranjak menuju ke arah pohon besar yang berada di samping badan jalan, dan terlihat bagian bawahnya tertutup semak-semak yang sangat lebat. Hampir jam 1 dini hari, aku melihat keanehan yang tidak seperti biasanya. Suamiku berdiri tegak mematung di depan pohon yang rindang itu. Perlahan bulu kudukku mulai berdiri, entah karena takut atau saking dinginnya. "Aneh banget sih bapak ini, ngapain malah berdiri di situ? Kesini Pak, ayo pulang," panggilku berkali-kali. Namun tetap saja dia tidak merespon. Beberapa saat kemudian suamiku melambaikan tangannya padaku. "Tidak mau Pak, ibu takut," ucapku. Namun terus saja dia melambaikan tangannya ke arahku. Karena penasaran, aku hampiri dia. Aku berusaha menyibak semak-semak yang cukup tinggi, hampir setengah badan. "Bapak jangan main-main, seram tahu," kataku semakin ketakutan. Perlahan-lahan aku melangkah. Agak susah jalan dilewati, jadi harus berhati-hati. Aku semakin dekat dengannya. Perlahan mataku menangkap sesosok tubuh yang tergeletak persis di hadapan suamiku. Tepat di bawah pohon, tampak sesosok tubuh dalam posisi telungkup. Mataku memandangi lekat-lekat tubuh yang terkapar itu, mencoba untuk memastikan apa yang sedang aku hampiri saat ini. Dari dekat terlihat punggung dan sekujur badannya penuh dengan luka-luka. Tidak mungkin orang tidur dalam keadaan luka-luka begini. Aku mengambil senter. Naluri seorang dokter mengajakku untuk memeriksa keadaan lebih lanjut. "Pak, jangan diam saja, bantu ibu. Ayo angkat," pintaku, namun kembali ucapanku tidak diperdulikan. Terpaksa aku melakukannya. Dengan susah payah, akhirnya aku berhasil membalikkan badannya. Sungguh tragis, sekujur tubuh lelaki yang masih mengenakan helm itu penuh dengan luka bacok. Tapi tunggu, sepertinya aku kenal dengan lelaki ini. Karena saking penasarannya, aku berusaha untuk mengenali wajah lelaki malang itu. Aku buka helm yang menutupi wajahnya dan... "Ibu, itu mayatku barusan. Tepatnya 1 jam yang lalu ada pembegal motor menghadang. Aku melawan, tapi mereka membacokku dengan samurai dan motorku dibawa kabur," ucap suamiku. Aku terkejut, shock dan tidak percaya melihat kejadian yang aneh ini. Dan setelah berkata seperti itu, suamiku lenyap berikut sepeda motornya. "Bapak!" Aku menjerit histeris dan lalu tak sadarkan diri. Paginya aku sudah dikerumuni banyak orang. Kejadian itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini aku benar-benar tidak percaya kalau suamiku yang aku cintai pergi mendahuluiku dengan cara yang mengenaskan.
Walaupun pembegal-pembegal itu akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian, namun tetap saja kejadian itu membekas dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupku. Sesosok mayat menghampiriku menjemput di rumah sakit dan kemudian memberitahuku kalau dia sudah tewas. Ya, mungkin itu saja ceritanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Master Bucin sudah mau menceritakan cerita saya. Oke, terima kasih kembali ya kepada Mbak Emi sudah mau mengirimkan podcast horornya kepada Bujan Triti. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.